Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Luar biasa. Kak Rudi, Kak Deborah, semuanya sehat. Oke, kita akan memulai ibadah pagi ini. Kita pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami sangat bersyukur kami dapat beribadah kepadamu meskipun kami melalui YouTube. Biarlah Tuhan yang akan memimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan satu-satunya Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, minggu kemarin kita memperingati hari apa? Hari Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus. Kalau anak-anak Kak Rudi dan Kak Deborah mau menyaksikan cinta kasih Allah melalui apa? Melalui perbuatan kita sehari-hari. Contohnya apa? Kalau adik-adik bisa melakukan perbuatan baik kepada teman-temannya. Terlebih lagi kalau setiap hari Minggu ada temannya yang bermain game, ayo kita ajak beribadah. Sekolah Minggu meskipun melalui YouTube. Adik-adik mau ya? Adik-adik hebat. Oke, ada pujiannya loh. Ayo kita mujikan yuk. Satu anak Tuhan pergi sekolah Minggu. Ya. Tiga anak Tuhan
bisa dikumpulkan atau dititipkan pada orang tua, mama, papa, bapak, ibu ya. Kalau ke gereja bisa diberikan ke gereja atau ditransfer. Oke. Anak-anak, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari Pak Rudi yang akan memimpin doa persembahan sekaligus doa untuk firman Tuhan. Adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami pada kesempatan saat ini tetap Engkau perbolehkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui mulut, bibir, lidah kami, roh, tubuh, dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan ini. Begitu juga kami memohon kepadamu, Kau kuduskan dan Kau sucikan persembahan kami. Apa yang kami persembahkan semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Urapilah tangan yang mengelola Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat surgawi sehingga apa yang telah kami persembahkan semuanya ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, itulah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan puji hormat syukur kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan adik-adik. Nah, siapkan Alkitab kalian. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah adik-adik, minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta adik-adik? Ya, hari Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid dan semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang bagaimana Petrus yang telah menerima Roh Kudus mempunyai keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan adik-adik, yang wahnya adalah banyak orang yang menerima Tuhan Yesus dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, dari bacaan kita barusan juga kita sudah tahu adik-adik bahwa pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa banyak adik-adik? 3.000 jiwa. Bisa bayangkan ya, 3.000 jiwa itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau di gereja kita aja bisa menampung 500 orang. Ini 3.000 jiwa adik-adik. Banyak sekali. Nah, jadi bisa kita simpulkan adik-adik ya, kalau pada saat itu adalah awalnya gereja dan jemaat mula-mula. Nah, adik-adik, gereja itu adalah buah karya Roh Kudus, di mana orang-orang yang percaya, bersekutu, dan mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah,
sesuai dengan tema dan judul firman Tuhan hari ini, yaitu Jemaat Mula-Mula. Kalian pasti penasaran dong, bagaimana sih kehidupan jemaat mula-mula itu? Bagaimana sih kehidupan gereja mula-mula? Dan apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan jemaat mula-mula? Nah, mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Gereja dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang itu mempunyai tantangannya masing-masing. Tantangan gereja zaman dulu bisa jadi berbeda dengan tantangan gereja masa sekarang. Nah, terus tantangan gereja mula-mula itu apa, Kak? Tantangan jemaat mula-mula itu apa, Kak? Nah, tantangan jemaat mula-mula itu berasal dari luar mereka, bukan dari jemaat itu sendiri, adik-adik. Apa itu? Yang pertama, jemaat mula-mula itu menghadapi yang namanya pengajar-pengajar sesat. Pengajar sesat itu mengajarkan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, tantangan jemaat mula-mula itu adalah diskriminasi. Seperti kita ketahui, pada zaman itu adalah zaman di mana yang paling banyak itu adalah agama Yahudi. Nah, ketika ada jemaat mula-mula, mereka dianggap sebagai orang yang menyimpang, sehingga didiskriminasi, diasingkan oleh orang-orang sekitar. Nah, yang ketiga, tantangan jemaat mula-mula adalah karena mereka tadi itu dianggap berbeda, mereka sering mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, adik-adik. Tapi, nah ini yang penting, tapi semakin mereka dianiaya, semakin mereka diberi penderitaan, semakin jumlah mereka semakin banyak. Nah, tentu apa sih yang membuat mereka bisa bertahan? Nah, nanti kita pelajari adik-adik. Yang tadi kita sudah belajar tentang tantangan jemaat mula-mula. Sekarang apa sih tantangan dari jemaat masa kini? Jemaat yang sudah mulai modern, jemaat yang sudah mengalami kemajuan, dan jemaat yang saat ini mengalami pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita belajar bersama, Kak Nanda mau bertanya juga nih. Kalian masih kenal gak sama teman-teman sekelas kalian? Kalian masih kenal gak namanya satu persatu? Kalian masih tahu gak sifatnya seperti apa? Walaupun kita sudah lama tidak beribadah bersama di gedung sekolah minggu, apakah kalian masih mengingat teman-teman kalian? Nah, kalau kalian sudah lupa, itu tantangan yang pertama. Apa itu, Kak Nanda? Yaitu apatis, individualistis, tidak peduli sama teman-temannya, tidak peduli sama dunia sekitarnya. Lolo, gue. Nah, aku ya aku, kamu ya kamu. Itu adik-adik tantangan gereja masa kini. Nah, kita itu kalau sudah mulai individualis dan apatis, kita tidak peduli dengan orang lain. Kita hanya hidup dengan dunia kita sendiri, adik-adik. Teman kita, papa kita, keluarga kita butuh bantuan, kita sudah mulai tidak peduli. Tuh, yang pertama. Yang kedua, tantangannya gereja masa kini adalah rasa malas. Malas beribadah, malas berdoa, malas membantu teman. Ya, mungkin adik-adik pernah mengalami, dan mungkin juga Kak Nanda juga pernah mengalami. Ini hal-hal yang sering kita alami bersama adik-adik. Lalu, bagaimana Kak cara kita melewati tantangan itu tadi? Mari kita belajar. Ini saatnya adik-adik kita belajar bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Kalau kalian baca adik-adik di ayat yang ke-47 tadi, di situ berbunyi, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang artinya pada saat itu kehidupan jemaat mula-mula disukai semua orang, adik-adik. Apa yang disukai oleh orang-orang ini? Kenapa orang-orang pada saat itu menyukai kehidupan jemaat mula-mula? Mari kita belajar. Ini juga untuk menghadapi tantangan kita
sebagai gereja, sebagai tantangan yang kita hadapi sebagai murid-murid sekolah minggu juga. Yang pertama, cara kita adalah dengan ketekunan. Kenapa ketekunan, Kak Nanda? Kita belajar tadi adik-adik dari bacaan kita. Jemaat mula-mula itu selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran para rasul. Kenapa? Karena pada saat itu banyak pengajar-pengajar sesat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, di sini mereka mendengarkan pengajaran rasul dan mengadakan persekutuan, mengadakan ibadah. Nah, apa yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita, adik-adik? Yaitu kita harus tekun beribadah sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu, mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita, juga mengajak papa mama kita berdoa bersama, mengajak papa mama kita bersekutu bersama, ibadah bersama, dan ingatkan papa mama juga keluarga, juga teman-teman kita untuk melakukan ibadah. Itu adik-adik. Terus jemaat mula-mula itu juga sering mengadakan perjamuan makan bersama. Nah, jamuan makan bersama ini itu adalah untuk mereka bisa saling berkumpul, saling bersekutu, saling bercerita, saling sharing satu sama lain. Nah, itu tadi jemaat mula-mula. Untuk kita, apa yang perlu kita lakukan adik-adik? Apa kita harus sering melakukan perjamuan makan bersama teman-teman kita? Ya, bisa juga, tapi nggak selalu begitu. Misalnya kalian lagi ada tugas sekolah, atau misalnya kalian sedang berolahraga bersama teman-teman, atau mungkin kalian sedang berkumpul bersama, main bersama sama teman-teman. Kalian bisa mengawalinya dengan berdoa. Kalian tetap bisa bersekutu apapun kegiatan yang kalian lakukan bersama-sama. Nah, itu adik-adik yang perlu kita lakukan. Yang pertama tadi, ketekunan. Tekun mendengarkan, tekun beribadah sekolah minggu, tekun mengadakan persekutuan, tekun untuk berdoa bersama teman-teman dimanapun kalian berada. Yang kedua, selain ketekunan adalah jemaat mula-mula itu sangat menonjol di dalam kepedulian. Mereka itu apapun yang mereka miliki adalah milik bersama. Kalau mereka mempunyai barang, mereka menjualnya dan membagi-bagikannya sesuai keperluan. Seperti bacaan kita tadi. Terus, Kak Nanda, dari hal ini bagaimana mempraktekannya tentang kepedulian? Nah, di sini kalian bisa, kalau kalian mempunyai atau melihat orang-orang yang butuh bantuan, kalian membantu mereka. Kalau kalian melihat orang-orang yang butuh makan, kalian bantu. Kak Nanda senang. Beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah mempraktekkan ini tentang kepedulian. Kalian melihat ada orang yang membutuhkan, kalian memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Nah, itu salah satu contoh dan adik-adik puji Tuhan sudah mempraktekannya. Nah, adik-adik tadi ada dua ya yang perlu kita pelajari dari jemaat mula-mula. Yang pertama ketekunan, yang kedua kepedulian. Nah, kita adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu dan juga kalian harus tahu bahwa kita ini adalah yang dimaksud dengan gereja. Kak Nanda, adik-adik semua, papa mama itu adalah gereja. Oleh karena itu, kita mengalami tantangan yang sama seperti yang tantangan gereja pada umumnya. Bagaimana cara kita melewati tantangan itu tadi? Nah, kita sudah belajar dengan kita memiliki ketekunan dan dengan kita memiliki juga yang namanya kepedulian. Nah, itu bisa membantu kita untuk melewati setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Puji Tuhan adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Saatnya kita juga mau membuka Alkitab kita. Kita mau membaca ayat hafalan kita dari Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kak Nanda ulangi dan kita ulangi bersama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang masih memberikan kami waktu untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini kami pelajari bisa mengajar kami untuk kami mengikuti kehidupan jemaat mula-mula, di mana kami harus memiliki ketekunan, di mana kami harus memiliki kepedulian satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami bisa mempraktekannya, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya Kak Rudi, kalau kita sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita, pasti kalau Roh Kudus ada di dalam keluarganya Kak Rudi, di dalam keluarganya Kak Deborah, pasti ada apa? Ada Suka, cita. Juga Roh Kudus ada di dalam keluarga adik-adik semua. Iya, pasti ada senang, ada sukacita di dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan yang senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Oke, kita akan pujikan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Sudah selesai ibadah kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Rasa-rasanya ingin memuji terus ya adik-adik ya? pengen. Iya. Oke, minggu depan kita ketemu lagi. Baik itu lewat Zoom juga ada loh adik-adik, lewat YouTube juga ada. Oke. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memimpin kami dalam kami memuji Tuhan, dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang memimpin anak-anak-Mu Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu, juga semua kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan-Mu. Biarlah Tuhan saja yang senantiasa memberikan kami kekuatan di dalam melayani Engkau. Ya Tuhan, juga pimpin anak-anak-Mu saat ini, mereka yang masih mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak kami ini Tuhan.
anak-anak sekolah minggu untuk tetap semangat, untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu. Biarlah kami akan bertemu dalam ibadah sekolah minggu mendatang dan di dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.